Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Tatik Ekawati Permana. Pembahasan kita kali ini adalah orientasi dan penempatan. Di dalam suatu organisasi biasa terjadi yang namanya orientasi, kemudian adanya suatu penempatan. Apa itu orientasi? Orientasi itu adalah pengenalan terhadap situasi pekerjaan atau lingkungan di dalam organisasi yang baru, ya. Nah, biasanya orientasi ini diberikan kepada para karyawan baru yang baru direkrut, yang baru mengetahui perusahaan atau organisasi. Nah, tapi tidak demikian dengan karyawan-karyawan yang lama pun, ketika ada penempatan yang baru atau jabatan yang baru, perlu dilakukan suatu orientasi terhadap jabatan yang barunya, ya. Nah, orientasi ini tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan mengenai sampai di mana peran mereka, kemudian apa hak dan kewajibannya, kemudian juga bagaimana nanti orang-orang yang bekerja sama atau nanti orang-orang yang akan berkolaborasi dengan karyawan baru tersebut, ya. Nah, selain itu, karyawan juga diberikan orientasi ini. Pertama, yang paling penting adalah untuk memperkenalkan situasi baru, ya, pada jabatan baru, pada suatu tanggung jawab dan wewenang yang baru, ya. Jadi karyawan yang baru itu perlu diberikan orientasi atau pengenalan mengenai situasi kerjanya, ya. Nah, kemudian bagaimana kebijakan perusahaan terhadap karyawan yang baru ini? Tentunya di sini karyawan yang baru pasti punya kebijakan yang baru, ya, atau baru mengetahui kebijakan yang baru. Tetapi karyawan yang baru ditempatkan atau karyawan lama yang menduduki posisi yang baru pun juga ada aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan jabatannya yang baru tersebut. Nah, kemudian apalagi di dalam orientasi ini yang harus diperkenalkan, ya. Nah, yang harus diperkenalkan adalah kompensasi. Apa yang akan diterima oleh karyawan, ya. Kemudian apa-apa saja yang akan nanti menjadi komponen-komponen dari kompensasi karyawan tersebut yang dikaitkan dengan jabatannya, ya. Nah, kemudian juga untuk karyawan-karyawan yang baru itu perlu sekali untuk mengetahui bagaimana budaya perusahaan, ya. Jadi budaya perusahaan atau organisasi yang baru dimasukinnya itu seperti apa, karena setiap organisasi, setiap perusahaan itu mempunyai budaya organisasi yang berbeda, beda produk, beda tempat, kemudian beda waktu. Itu pun juga menentukan bagaimana budaya suatu organisasi itu ada. Nah, sebagai orang yang baru bergabung dengan organisasi tersebut, tentunya harus mengenal budaya organisasi ini, ya. Supaya apa? Supaya mudah untuk menyesuaikan diri, mudah untuk bekerja sama dengan yang lainnya, dan tentunya adalah mudah untuk memberikan kontribusi terhadap kemajuan dan kinerja daripada organisasi atau perusahaan. Nah, selain yang tadi di atas, juga di dalam orientasi itu perlu diperkenalkan timnya, ya. Timnya ini, karena ketika kita bekerja, ketika kita masuk ke dalam organisasi yang baru, perusahaan yang baru, tentunya kita tidak akan bekerja sendiri, ya, melainkan kita membentuk suatu tim. Kita akan berkolaborasi dengan orang lain. Nah, di sini pada orientasi itu kita diperkenalkan siapa tim kita akan bekerja sama dengan siapa atasan langsung kita, ya. Kemudian siapa yang ada di rekanan sejawat kita, ya, yang sejajar, atau misalnya siapa yang akan menjadi orang-orang yang ada di bawah kita. Nah, ini anggota tim ini penting sekali untuk dikenal, ya, untuk mengenali mereka pada saat kita melakukan orientasi.
Nah, selain itu juga untuk, pengembangan karyawan ya, orientasi ini penting dilakukan supaya apa? Supaya mengetahui di mana saya bekerja, dengan siapa saya bekerja, apa yang harus saya kerjakan, apa yang menjadi tujuan saya dan tentunya organisasi, sehingga di sini karyawan mampu mengembangkan dirinya dengan sebaik-baiknya untuk pengembangan pribadi ataupun organisasi atau perusahaan. Nah, kemudian selain tadi juga di sini orientasi ini penting sekali untuk bagaimana karyawan ini menyesuaikan diri, bersosialisasi dengan yang lain. Karena hubungan secara non formal ya itu akan membantu terhadap hubungan organisasi. Jadi hubungan antar karyawan secara pribadi ini akan mendukung kepada keberlangsungan hubungan di dalam pekerjaan, sehingga di sini orientasi penting sekali untuk dilakukan oleh seorang karyawan untuk dapat bersosialisasi dengan baik di dalam perusahaan yang baru atau dengan jabatan yang baru. Nah, apa saja biasanya topik-topik yang dibahas atau yang dibicarakan selama masa orientasi ini ya? Biasanya itu adalah sejarah ya, sejarah dari organisasi. Organisasi ini ada kenapa, apa visi misinya ya, kemudian siapa pendirinya, awalnya di mana, kapan tepatnya perusahaan ini ada, organisasi ini ada ya, kemudian siapa pencetus-pencetusnya ya, founder-foundernya, kemudian apa tujuan daripada organisasi ini dibentuk ya. Nah, kemudian juga sekarang yang menjabat ini siapa ya, kemudian siapa nih yang memimpin ya, pemimpin paling tertinggi, kemudian pemimpin yang ada di cabang kita ya atau atasan langsung kita, kemudian juga bagaimana fungsi-fungsi ya atau dari jabatan yang melekat ini apa fungsi-fungsi dari para atasan kita ini. Nah, itu kita harus tahu dengan pasti kemana kita memberikan report ya atau laporan. Nah, ini penting nanti kita ketika kerja jangan sampai kita tidak tahu kita harus memberikan laporan kemana ya, mana atasan langsung kita ya. Nah, garis komandonya itu di mana. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi di dalam orientasi ini kita diberikan informasi mengenai tadi ya, jabatannya apa, kemudian fungsinya apa, report kita diberikan kepada siapa. Kemudian bagi karyawan yang baru masuk ke dalam organisasi atau perusahaan, itu penting sekali untuk mengetahui suasana ya, suasana di dalam organisasi kita itu seperti apa, denahnya ya. Misalnya ruangan gudang di mana, ruangan HRD di mana, kemudian kantin di mana, toilet di mana, tempat ibadah di mana ya. Bahkan bagaimana kalau misalnya terjadi nanti ada gempa atau kebakaran ya, titik kumpulnya di mana, jalur evakuasinya kemana. Nah, itu harus kita ketahui dan harus diberikan informasi ini ketika kita sedang melakukan orientasi. Nah, kemudian juga kita juga harus diberitahu ketika kita masuk ya, ketika kita lolos dari seleksi, kemudian kita sudah direkrut, bagaimana nih perjalanannya ya, kapan masa percobaannya, kapan masa PKWT-nya ya, masa kontraknya, kapan kita diangkat menjadi pegawai tetapnya. Nah, ini aturan-aturan ini kita harus tahu dengan jelas ya. Nah, kemudian juga selain itu kita juga harus mengetahui apa produk yang dihasilkan oleh perusahaan kita ya. Nah, ini yang paling penting ya. Suatu organisasi ada, perusahaan ada, tentunya memproduksi suatu produk atau jasa. Nah, ini product knowledge ya. Product knowledge kita harus memang betul-betul bagus ya. Apa produk yang akan kita produksi? Apa produk yang akan kita tawarkan kepada konsumen? Bagaimana karakteristiknya, bagaimana fungsinya ya, dan apa manfaatnya, ini yang paling penting. Nah, jadi ketika masa orientasi ini harus betul-betul dikuasai oleh karyawan yang baru. Nah, kemudian selain itu juga bagaimana proses produksi itu juga penting ya.
Tapi misalnya memang saya bukan di bagian produksi, saya di bagian marketing. Apakah saya harus tahu produksinya? Iya, harus tahu produksinya. Jadi seluruh saya ambil contoh misalnya kita berada di satu perusahaan obat ya. Nah, obat ini tentunya ada pabrik untuk produksi, ada sales and marketing ya, kemudian ada head office-nya misalnya ya. Nah, seluruh komponen yang ada di dalam perusahaan itu harus mengetahui bagaimana proses produksi itu terjadi ya. Jadi semuanya harus ke pabrik, semuanya harus menyaksikan pada saat orientasi. Jadi harus tahu bahwa produk yang kita hasilkan itu melalui suatu proses yang memang betul-betul sangat baik ya. Misalnya didapat dari bahan baku yang terpilih, kemudian melalui tes laboratorium, kemudian juga diolah dengan satu mesin yang canggih ya, kemudian juga hygiene ya, karyawannya juga semua mempunyai basic pendidikan dan pengalaman yang sangat baik di bidang itu gitu. Nah, untuk apa? Kenapa kita harus tahu produksi ini? Nah, di sini penting sekali untuk semua karyawan itu merasa percaya diri dengan produk yang kita punya. Jadi kalau misalnya bagian sales and marketing akan lebih percaya diri lagi dalam memasarkannya. Kenapa? Karena tahu proses demi proses sehingga produk ini ada ya. Nah, jadi di sini seluruh karyawan yang terlibat di dalam produk tadi itu harus mengetahui dengan pasti, bahkan mungkin harus hafal ya. Oke. Kemudian apa kebijakannya ya, kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan perusahaan ya, apa aturan-aturan yang menjadi kedisiplinan dari perusahaan. Kemudian juga kalau ada itu buku aturan ya, buku peraturan perusahaan. Jadi buku saku karyawan ya. Nah, itu juga harus diberikan pada saat masa orientasi sehingga karyawan yang baru itu mengetahui dengan jelas bahwa ini loh aturan-aturan di dalam perusahaan ini hak karyawan, ini kewajibannya karyawan. Jadi ketika kita bergabung dengan suatu perusahaan yang baru, kita mengetahui dengan jelas apa hak dan kewajiban kita ya. Nah, dan tadi yang paling penting adalah apa? Ketiganya ya. Jadi ketika kita masuk ke dalam lingkungan perusahaan yang baru, organisasi yang baru, tadi harus diketahui apa produk kita dan bagaimana cara menangani keselamatan kerjanya. Hal ini sangat penting juga untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi kita dalam bekerja ya. Jadi perusahaan juga merasa aman karena terlindungi ya, terlindungi karyawannya. Ini juga memperkecil tingkat resiko untuk terjadinya misalnya kecelakaan ya, baik itu yang disebabkan oleh alat-alat ataupun misalnya fungsi daripada alat-alat tersebut. Nah, jadi K3 juga ini harus diberikan pada karyawan-karyawan yang baru direkrut dan masuk ke dalam masa orientasi. Oke, kemudian yang dibahas lagi di dalam orientasi itu adalah hak karyawan ya. Jadi karyawan itu diberi informasi mengenai hak apa saja yang harus didapat oleh karyawan. Misalnya bagaimana skala penggajiannya ya, kemudian bagaimana aturan cuti, aturan libur, kemudian kedisiplinan mengenai kehadiran ya. Kemudian waktu istirahatnya dalam satu hari itu berapa jam, kemudian dalam satu hari itu bekerjanya juga berapa jam berapa ya, pukul berapa harus masuk, pukul berapa harus istirahat, dan pukul berapa harus pulang misalnya ya. Kemudian bagaimana perusahaan atau organisasi ini memfasilitasi bagi pengembangan karyawan, adanya pelatihan, pendidikan ya, baik itu di dalam lingkungan perusahaan ataupun di luar perusahaan, bahkan mungkin di luar negeri ya. Nah, kemudian juga bahwa di perusahaan atau organisasi kita ada konseling ya. Konseling ini bisa dilakukan oleh HRD ataupun pihak ketiga. Misalnya kita mempunyai organisasi ini mempunyai kerjasama misalnya dengan konseling ya, konseling independen misalnya, itu bisa saja ada ya.
Nah, kemudian juga bagaimana asuransi yang diberikan ya? Apakah asuransi kesehatan, apakah asuransi untuk pensiun ya? Nah, ini dijelaskan. Kemudian apa yang menjadi program-program pensiun misalnya ya. Nah, nanti ketika Anda bergabung dengan perusahaan kami, maka Anda nanti akan ada program-program pensiun seperti ini ya. Nah, itu juga penting supaya karyawan ini memberikan segala kemampuannya kepada perusahaan dan nanti akan menjadi loyal. Kenapa? Karena memang jaminan dari perusahaan itu sudah cukup bagus ya. Salah satunya adalah tadi dengan adanya program pensiun, sehingga loyalitas dari karyawan itu terjaga. Nah, kemudian apalagi ada layanan-layanan organisasi bagi karyawan ya. Nah, itu misalnya boleh ikut serikat buruh misalnya ya, atau bolehlah ada kajian-kajian ya untuk agama tertentu, itu boleh. Nah, itu baik sekali diberikan informasi ini pada saat karyawan sedang melakukan masa orientasi. Nah, kemudian apalagi nih yang ada di dalam orientasi ini ya biasanya. Nah, biasanya ini di dalam orientasi ini adalah masa pengenalan ya. Berkenalan dengan atasan, dengan rekan kerja ya, dengan segala yang ada di perusahaan ya atau organisasi. Kemudian juga berkenalan dengan para atasan-atasan ya. Kemudian bagaimana hubungan-hubungannya ya. Nah, itu diinformasikan dengan sangat jelas sehingga karyawan ini merasa nyaman, merasa diterima dan tahu harus bersikap seperti apa ya di dalam perusahaan yang baru. Nah, jadi di sini kecemasan karyawan karena saya orang baru gitu ya. Nah, bagaimana saya caranya membawa diri ini bisa berkurang ya. Kemudian juga karyawan bisa mempunyai ekspektasi yang tinggi tentang bagaimana caranya saya harus mengembangkan diri, harus memberikan yang terbaik di perusahaan ini ya. Kemudian juga mengurangi kecenderungan karyawan untuk keluar masuk ya, turnover. Nah, turnover yang tinggi juga ini akan membantu untuk merusak keberlangsungan kinerja ya, kinerja operasional dari suatu perusahaan. Nah, ini bisa diatasi dengan cara orientasi yang tadi, memberikan segala informasi perusahaan atau organisasi ini dengan selengkap mungkin sehingga karyawan di sini merasa pertama diterima dengan baik, kedua dihargai ya, dan diberikan informasi dengan sebenar-benarnya. Nah, kemudian tadi setelah masa orientasi adalah masa penempatan. Kemudian diberikan satu jabatan tertentu ya di suatu tempat ya, diberikan tugas tertentu. Nah, ketika diberikan jabatan tertentu ini, nah barulah menjalankan fungsinya ya. Nah, bagaimana sih jenis-jenis penempatan ini ya? Dari mana sumber ya asal penempatan ini? Pertama adalah dari promosi. Promosi itu adalah jabatan A naik ke jabatan B atau jabatan B naik ke jabatan C dan seterusnya ya. Bahkan mungkin dari jabatan A ke jabatan B atau C ya. Nah, itu dari atas ke bawah. Jadi tentunya sumbernya ini langsung dari dalam organisasi ya atau perusahaan. Nah, apa dasar daripada kenaikan ya atau promosi ini? Biasanya pertama adalah prestasi ya, prestasi yang baik sehingga diberikan kesempatan yang lebih baik untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar, atau karena senioritas ya. Jadi seseorang yang memang sudah matang, sudah menguasai pekerjaannya dengan sangat baik karena memang pengalamannya yang sudah cukup lama ya. Atau misalnya transfer atau mutasi dari misalnya satu jabatan yang sama hanya di tempat yang berbeda, itu juga bisa ya sumber penempatan. Kemudian yang selanjutnya adalah demosi. Jadi kalau promosi tadi dari atas ke bawah, kalau demosi itu dari atas ke bawah ya. Jadi sebaliknya dari promosi. Nah, kenapa bisa terjadi demosi? Banyak hal yang menyebabkan seseorang bisa menjadi demosi ya. Salah satu contohnya adalah ketika misalnya pandemi nih seperti sekarang ya. Nah, pandemi terjadi, kemudian omset menurun sehingga kita harus mengurangi atau merampingkan staf kita. Nah, bagaimana nih? Ya, demosi tidak bisa terelakkan ya. Jadi demosi
turun dari jabatan yang tinggi turun ke jabatan yang rendah begitu. Nah itulah tadi tentang orientasi dan penempatan. Terima kasih sudah bergabung bersama saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.